ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. قال بعض السلف الدعاء كالمفتاح وأسنانه لقام الحلال. انتهى. وينبغي للإنسان ألا يغفل من الدعاء في أوقات الشدة والرخاء. قال عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقال عليه السلام من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في حالة الرخاء. وبالجملة فالدعاء من أعظم ما أنعم الله به على عباده حين أمرهم به وحرضهم عليه حتى إنه عز وجل يغضب على من لم يسأله كما قال عليه السلام من لم يسأل الله يغضب عليه.
wa kama yanbaghi lil insani ay yad'uwa li nafsihi bil khairi wan najati minasy syarri fayanbaghi lahu ay yad'uwa bimithli dzalika liwalidayhi wa li ahbabihi wa lil muslimina wal yahdar kullal hadri minad du'a'i bisyarri ala nafsihi aw ala auladihi aw ala malihi aw ala ahadin min ibadillahi wa in zalamahu falyakil amrahu ilallahi wal yarda binusratillahi lahu. Wa fil hadithi man da'a ala man zalamahu faqad intasara wala khaira fid du'a'i bisyarri ala zalimin wala ala ghairihi wal yaj'al badalad du'a'i alaihi wal yaj'al badalad du'a'i alaihi ad-du'a'u lahu kama hiya sifatu ibadillahir rahama. Wa fil hadithi wa fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha annahu kana alaihi salatu wassalamu istahabba minad du'a'i bil jawami'i bi jawami'il kamili bil jawabi'il kawamili wa yad'u ma siwa dzalika mimman faminat da'awati alman wa inna da'awati nabawiyati faminat da'awati nabawiyati al-jami'ati Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rzuqni tayyiban wasta'milni salihan. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan thayyiba wa as'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaq. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ittinabah warzuqni ijtinabah. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam. Wal yaftah. Ya, berkata sebagian ulama salaf, ad-du'a'u kal muftahi. Bermula doa itu seperti kunci, seperti anak kunci. Wa asnanuhu luqamul halali. Dan gigi-gigi kunci itu adalah suapan-suapan makanan yang halal. Luqamah jamak luqmatun. Jadi gigi-gigi kunci itu suapan-suapan makanan yang halal. Intaha. Wa yanbaghi lil insani, dan sebaiknya bagi manusia tidak lupa dari berdoa fi awqatir raja, fi awqatis syiddati warraha, pada waktu-waktu susah dan pada waktu-waktu senang. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ta'arraf ilallah, cintalah kepada Allah. Ta'arraf maknanya tahabbab, jadikan cinta dirimu kepada Allah. Firraha, di dalam waktu senang, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah mengenal engkau di waktu susah. Wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salam, man sarrahu, siapa yang menyenangkan dia oleh diterima Allah baginya ketika susah dan ketika dalam keadaan sedih, fal yukthir, maka hendaklah dia memperbanyak dari berdoa di waktu senang dan di waktu senang. Wabil jumlati, dan kesimpulannya, garis besarnya, fad doa, maka doa itu min a'zami man ma an'amallahu bihi, doa itu diantara yang paling Allah beri nikmat, yang paling besar. Doa itu adalah diantara yang paling besar yang Allah berikan nikmat dengannya atas hamba-hambanya. Hina amarahum, yaitu ketika Allah perintahkan mereka dengan berdoa. Wa harradahum, dan Allah perintahkan dengan keras, atau Allah menganjurkan mereka atas berdoa. Sehingga innahu, bahwasanya Allah azza wa jalla yaghdabu ala man lam yas'alhu, murka, marah atas orang yang tidak memohon berdoa akan dia. Kama qala, sebagaimana bersabda Nabi alaihi salam, man lam yas'alillah yaghdabu alaihi, siapa yang tidak memohon kepada Allah, niscaya Allah marah atasnya. Jadi man lam yas'alillah yaghdab alaihi, jawabnya, siapa yang tidak memohon kepada Allah, niscaya Allah marah atas yang tidak memohon itu. Kama yanbaghi lil insan, dan yang ketiga, sebagaimana sebaiknya bagi manusia berdoa buat dirinya akan kebaikan, wan najata minasyarri, dan keselamatan, berdoa dengan keselamatan dari kejahatan, payam bagi,
maka baik pula baginya mendoakan yang seperti itu. Buat siapa? Untuk dua orang tuanya, wali ahbabihi, dan untuk kecintaannya, wal muslimin, dan untuk orang-orang Islam, wal yahdar kullal hadri, dan takutlah kamu sepenuh ketakutan, atau berhati-hatilah kamu sepenuh kehati-hatian daripada berdoa dengan keburukan, dengan kejahatan, baik atas dirinya atau atas anaknya atau atas hartanya atau atas salah seorang dari hamba-hamba Allah. Wa in zalamahu, dan jika menzalimi dia, falyakil amrohu, dan jika orang menzalimi dia, maka hendaklah dia serahkan urusannya kepada Allah. Wal yarda binusratillahi ta'alahu, dan dia redha pertolongan Allah diberikan bagi yang zalimin dia. Wa fil hadis, dalam hadis, man da'a ala man zalamahu faqad intasara, siapa yang menyumpahkan atas orang yang zalimin dia, niscaya dia telah menolongnya, membantunya. Wala khaira fid du'ai, dan tidak ada kebaikan sedikit pun dalam berdoa dengan keburukan atas orang yang menzalimi dia. Wala ala ghairihi, dan tidak ada kebaikan doa atas orang yang menzalimi orang lain. Wal yaj'al, dan hendaklah menjadikan badalad du'ai, akan ganti menyumpahkan atasnya, ad-du'a lahu, mendoakan kebaikan baginya, mendoakan kebaikan baginya. Kama qala, kama ia, sebagaimana doa kebaikan itu sifat hamba-hamba Allah yang sangat mengasihi atau yang mereka sangat menyayangi kepada yang lain. Ar-Ruhama, di hamba Allah yang bersifat rahmat, bersifat mengasihi, yang sangat mengasihi. Wa fil hadis, dan dalam wa fi hadis Aisyah, dan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, annahu kana, bahasanya adalah Nabi alaihi salatu wassalam, istahabba minad du'ai, Nabi suka daripada doa yang menghimpun maknanya. Jam'ul kawamil jadi doaul jawami'ul kawamil. Nabi suka doa yang mencakup makna-maknanya dengan kesempurnaan. Wa yad'u ma siwa dzalik, juga hendaklah berdoa yang selain dari jam'ul kawamil. Alladzi zalika, habis. Berdoa dengan yang lain dari itu, berdoa dari yang lain jam'ul kawamil. Nah, faminad da'awati, dan diantara doa-doa yang dibangsakan kepada Nabi, nabawiyat, doa yang digolongkan doa Nabi yang menghimpun kesempurnaan, diantaranya Allahumma, ya Allah, inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allah, saya mohon afiat dunia dan akhirat. Itu menghimpun. Kedua, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, berikan kebaikan atau jadikan baik akibat kami dalam urusan-urusan semua. Wajirna, dan lindungkan kami daripada kehinaan dunia dan azab di dalam akhirat.
Allahumma rzuqni thayyiban, ya Allah berikan rezeki yang baik, wasta'milni salihan, dan jadikan kami beramal dengan amal yang saleh. Wasta'milni, jadikan kami beramal dengan amal yang saleh. Allahumma alhimni rusdi, ya Allah berikan ilham kepadaku akan petunjukku. Wa'idni min syarri nafsi, dan lindungkan aku dari kejahatan nafsuku. Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya memohon kepadamu, al-huda, mohon kepadamu petunjuk, wat tuqa dan takwa, wal afaf dan afif, sifat ihtiyat, sifat hati-hati, sifat apik. Mohon petunjuk, mohon takwa dan mohon apik, wal ghina dan mohon kaya dari yang lain. Allahumma, ya Allah, kama hasanta khalqi, ya Allah sebagaimana engkau baguskan, engkau indahkan bentuk kejadianku, fahassin khuluqi, maka baguskan akhlakku. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati, ya Allah jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku, daripada alania zahirku, dan waj'al alaniyati salihah, dan jadikan zahirku adalah saleh. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah saya mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Was'aluka rizqan thayyiba, mohon rezeki yang baik, yang halal. Was'aluka amalan mutaqabbala, saya mohon amal yang diterima. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku yang penghabisannya, atau pada akhirnya, pada penghabisannya. Jadikan sebaik-baik umurku pada penghabisannya. Ya, wa khairu amali khawatimahu, dan jadikan sebaik-baik amalku khotimnya, penutupnya. Wa khairu ayyami yauma alqaq, jadikan sebaik-baik hari saya ketika bertemu dengan engkau, atau hari bertemu dengan engkau. Jadi jadikan sebaik-baik hari-hariku adalah hari bertemu dengan engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah perlihatkan kepadaku kebenaran itu adalah benar. Warzuqni tiba'ah, berikan kepadaku rezeki untuk mengikutinya. Wa arinil batila batilan, dan berikan, perlihatkan kepadaku batil itu batil. Warzuqni tinabah, dan berikan kepadaku menjauhinya. Allahumma astur auratina wa amin rawatina, ya Allah tutuplah kekurangan-kekuranganku, wa amin dan amankanlah ketakutan-ketakutanku. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami fid dunya hasanah, di dunia itu baik, fil akhirati hasanah, dan di akhirat itu baik, wa qina adzabannar, dan lindungikan kami daripada azab neraka. Wallahu a'lam. Di dalam kitab Nasaih Diniyah kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah. Jangan lupa berdoa. Karena kata ulama salaf, ad-du'a miftahun. Doa itu kal miftah, kayak kunci, kayak anak kunci. Dan
Wa asnamuhu, gigi anak kunci itu adalah makanan halal. Jadi kalau orang berdoa makannya haram. Ibarat anak kunci tapi giginya nggak cocok sama slotnya, nggak bisa kebuka. Kan biasanya kita kalau ada anak kunci giginya dicocokin, mau bikin serepnya itu dicocokin, serepnya cocok. Jadi istilahnya makbulnya doa adalah dengan makanan halal. Kalau orang berdoa ada kuncinya, tapi makannya halal, ibaratnya anak kuncinya giginya nggak cocok, nggak terbuka. Nah makanya kata ulama salaf, berdoa adalah pokoknya makan halal. Yang lalu kan kita udah baca, Zakarar rajula as'asa wa agbara yutilus safara yaqulu ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram fa anna yustajabu lahu. Nabi ceritakan ada orang menempuh perjalanan jauh dari Jakarta jauh menuju Mekah. Sampai sana dia berdoa sampai Mekah. Kan Mekah tempat makbul, tempat mulia, diterima doa kita, apalagi depan Ka'bah. Dia berdoa di sana. Tapi kata Nabi, wa mat'amu haram, waktu dia pergi haji makanannya haram. Wa mashrabu haram, yang dia minum haram. Wa malbasu haram, yang dia pakai haram. Bahkan pergi hajinya pakai ongkos yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Mana mungkin kata Nabi akan diterima doanya, diterima hajinya. Makanya haji ini diawali rukun Islamnya dengan syahadat dulu, kuatin iman. Yang kedua, dirikan sholat. Artinya orang berhaji sholatnya benar dulu, karena orang sholat ingat Allah. Kalau orang udah sholat benar pergi haji, hatinya ingat Allah. Aqimis sholat li dzikri. Yang ketiga, puasa. Puasa ini adalah untuk meluruskan batin dan jiwa, karena meninggalkan syahwat, meninggalkan nafsu setan, meninggalkan nafsu kebinatangan, bersih dari hawa nafsu. Jadi kalau orang pergi haji, udah puasanya benar, insya Allah sama-sama hatinya menuju kepada Allah. Yang keempat, zakat. Zakat buat bersihin hati, harta. Kalau pergi haji dengan sudah zakat yang benar, berarti pergi haji pakai harta yang bersih. Nah ini di sini. Nah kalau dia pergi haji atau dia pergi satu tempat berdoa, mat'amuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ongkosnya haram, kata Nabi, fa anna yustajabu lahu. Enggak mungkin diterima doa. Ini makanya ulama salaf tekenin adalah kunci itu gigi-giginya makan halal. Ya. Kalau kuncinya benar, giginya salah, nggak terbuka. Nah, begitu juga doa. Ya. Wayam bagi, dan sebaiknya bagi manusia untuk tidak lalai dari berdoa. Untuk tidak lupa dari berdoa. Jangan lupa berdoa. Selalu kita berdoa. Kapan? Fil awqatis syiddati warraha. Di waktu syiddah, susah, warraha, senang. Jadi berdoalah, lagi susah doa, lagi senang doa. Karena apa? Karena Nabi bersabda,
Qala alaihi salatu wassalam, ta'arraf ilallah. Ta'arraf, kenalkan dirimu kepada Allah. Di satu mufrad, di satu makna ta'arraf, cintakan dirimu kepada Allah. Di waktu senang. Waktu senang cinta sama Allah. Apa? Begitu senang cinta sama Allah, dia ibadah, dia taat, dia ngaji, dia zikir. Waktu senang dia cinta Allah dengan mengerjakan ibadah. Nanti ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah akan mengenal kamu di waktu susah. Jadi kalau kita senang ibadah, taat, cinta sama Allah, waktu kita susah, Allah pun cinta kita. Apa? Allah akan berikan kelonggaran dari susah kita. Nah, jadi kalau kita ini cinta Allah di dalam waktu susah, niscaya Allah akan kenal kita di waktu kita. Kalau kita cinta Allah di waktu kita senang, insya Allah waktu kita susah Allah akan kenal kita. Kenal Allah artinya Allah tolong kita, Allah bantu kita, Allah berikan kelonggaran. Ini biasanya orang kalau umpama lagi senang lupa sama Allah, baru cinta, ingat aja juga enggak. Nah, kalau susah jangan harap pertolongan Allah. Iya. Qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man sarrahu, siapa yang menyenangkan dia, fa'ilnya ayastajiballahu lahu, oleh diterima doanya ketika susah dan ketika sedih. Kalau orang pengen waktu susah dan sedih Allah terima doanya, apa yang mesti dia lakukan? Ya. Jadi man sarrahu, siapa yang menyenangkan dia, siapa yang menyenangkan dia oleh, ini fa'ilnya, oleh diterima doanya baginya di waktu susah dan sedih, fal yukthir, maka hendaklah memperbanyak doa di waktu dia senang, di waktu dia gembira. Kalau orang pengen orang gembira atau senang diterima doanya waktu sulit dan sedih, hendaklah dia ini ingat Allah di waktu dia senang, ingat Allah di waktu dia gembira, berdoa sama Allah di waktu dia senang. Jadi kalau orang yang waktu senang doa sama Allah, Allah akan berikan, waktu susah pun Allah berikan kabul doanya. Makanya siapa yang senang diterima doanya di waktu susah dan sedih, hendaklah perbanyak dia berdoa di waktu senang. Jadi kalau senang kita juga lupa berdoa. Wal jumlatu, yaqulu qauli bil jumlah, dan kesimpulannya, garis besarnya, wad doa min a'zami ma anamallahu alaihi min anallahu bihi ala ibadihi. Doa itu adalah di antara nikmat yang paling besar dari Allah yang diberikan hamba. Kapan? Hina amarohum. Doa sesuatu nikmat yang besar dikasih hamba ketika Allah perintahkan mereka berdoa. Allah, kalau waktu Allah berdoa itu nikmat yang besar. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku terima. Itu waktu Allah suruh, itu nikmat yang paling besar. Karena kalau Allah yang suruh, apa yang kita minta dunia akhirat dikasih. Karena yang suruh Allah, yang punya dunia akhirat. Yang kalau yang suruh raja dunia, raja Inggris saja apa? Dia suruh, paling dikasih yang dari Inggris doang. Akhirat nggak bisa ngasih. Tapi kalau yang nyuruh, yang punya dunia akhirat, minta yang di dunia akhirat dikasih. Makanya nikmat yang lebih besar ketika Allah suruh kita berdoa kepada-Nya. Nih, karena yang suruh
malikud dunya wal akhirah. Dan waharadahum, nikmat yang besar ketika Allah anjurkan kita berdoa. Innahu azza wa jalla yaghdab. Bahkan innahu, hatta, sehingga, bukan hanya nyuruh berdoa, sehingga bahwasanya kalau orang nggak berdoa Allah marah. Bukan hanya nyuruh, yang mana nggak doa Allah marah. Jadi yaghdabu ala man lam yas'alhu, sehingga Allah marah kalau orang nggak berdoa. Berarti dia sombong. Jadi dia merasa cukup tanpa Allah. Nih. Kama qala, sebagaimana bersabda Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdabu alaihi. Yang mana nggak pernah berdoa kepada Allah, nggak pernah minta sama Allah, Allah murka atasnya, marah. Bukan hanya Allah suruh doa, bukan hanya Allah anjurin doa, bahkan yang mana nggak doa Allah marah. Beda sama kita kan. Kita ini kalau orang minta marah apa senang? Baliknya kalau kita minta, lo minta melulu, tapi Allah nggak marah, malah disuruh kalau nggak minta Allah marah. Nah, kebalikan kita, kalau kita nggak diminta senang, kalau diminta marah. Sebaliknya Allah. Wa kama yang bagi, sebagaimana yang sebaiknya bagi manusia, dia berdoa untuk dirinya dengan kebaikan dan berdoa untuk dirinya an-najat, selamat dari keburukan. Yang bagi sebaiknya juga baginya berdoa untuk orang tua. Jadi kalau kita berdoa kebaikan buat kita, selamat dunia akhirat, minta juga buat orang tua, mintain orang tua. Dan mintain kekasih-kasihnya yang disayangi, mintain buat muslimin dan muslimat. Allahumma najini minal bala li waliladayya walil muslimin wal muslimat. Ya Allah, selamatkan saya dari bahaya, buat saya dan buat orang tua saya dan buat orang muslim. Nah, mintain buat mereka. Wal yahdar kulla hadrin, berhati-hatilah sepenuh kehati-hatian daripada berdoa dengan keburukan, ya, atas dirinya dan atas anaknya dan atas hartanya dan atas seorang pun dari hamba Allah. Ya. Jangan kita sumpahin diri kita orang. Ya, yang suka dikatakan kalau bahasa kita ini, gue lagi sial nih. Tuh sumpahin tuh. Sial itu kan syukmun, rugi, lacur. Enggak boleh. Dasar anak sialan. Enggak boleh. Dasar nih mobil sial. Enggak boleh sumpahin diri kita, anak kita, harta kita, enggak boleh disumpahin. Malah kita doain, ya Allah, mudah-mudahan gedenya jadi ulama, mudah-mudahan harta berkah untuk perjuangan Islam. Dulu doa yang baik. Kalau orang dolimin boleh nggak sumpahin? Boleh. Tapi yang afdal didoain. Nah, kalau orang mendoakan baik kepada orang baik itu adalah biasa. Tapi kalau ada orang doain baik kepada orang yang jahat, itu namanya apa? Luar biasa. Itu kayak Nabi ke Taif, datang disambut lemparin batu. Tapi enggak sumpahin. Allahumma al'anhum, enggak. Bahkan datang malaikat jaga gunung, ya Rasulullah, biar saya lemparin gunung biar mereka berasa. Jangan.
Lastu bu'itsu lu'anan. Saya diutus bukan buat melaknat. Innama bu'itsu rahmatan. Saya diutus buat rahmat. Jangan. Jadi mau ditolongin kalau orang yang jahat dia nggak mau. Kalau kita tolongin gimana kita kata? Ya udah hajar aja, habisin aja udah. Ini beda. Nah, wa in dalamahu, maka jika mendolimi dia, wa in dalamahu, maka jika menzalimi dia, falyakil amrahu ilallah. Kalau dia zalimin orang, selain mudah-mudahan Allah ampunin dia, mudah-mudahan Allah berikan taufik dia. Itu yang Nabi mungkin Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Didoain malah, ya Allah berikan petunjuk kepada orang yang nimpukin saya. Ya, wal yarda binusratillahi ta'ala, dan dia redha pertolongan Allah. Biar saya nggak minta tolong sama siapapun, dia zalimin saya serahkan Allah. Allah yang akan tolong saya. Tolong saya sabar, tolong dia yang zalim dapat petunjuk, dapat taufik. Ya. Wa fil hadisi, dalam hadis, man da'a ala man zalamahu faqad intasara. Siapa yang mendoakan atas orang yang menzalimin dia, niscaya sungguhnya telah menolong dia. Orang zalim, biar dia mampus, biar dia celaka, biar hidupnya selalu rugi, itu nolongin dia, makin zalim dia. Tapi kalau orang zalim, mudah-mudahan dapat taufik, dia jadi ibadah, jadi taat, jadi nggak zalim. Nah, itu namanya nolongin, namanya orang yang luar biasa. Jadi orang zalim malah didoain baik. La khaira fi du'ai syarri ala zalimin. Enggak ada kebaikan sedikit pun atas menyumpahkan orang zalim. Wala ala ghairihi, dan juga ada kebaikan pun menjumpai atas yang tidak zalim. Orang zalim disumpahin enggak ada kebaikan. Orang enggak zalim disumpahin juga ada kebaikan. Siapapun yang kita sumpahin enggak ada kebaikannya barang dikit. Wal yaj'al badala doa, jadikanlah gantinya menyumpahkan orang itu apa? Ad-du'a lahu. Jadikan ganti menyumpahkan atasnya ad-du'a, mendoakan kebaikan. Jadi jangan sumpahin, ganti doain kebaikan. Ya. Kama fil hadisi, sebagaimana dalam hadis. Apa kata dalam hadis? Min hiya kama hiya, sebagaimana doain kebaikan terhadap orang yang zalim, itu adalah sifat hamba-hamba Allah yang bersifat rahmah. Jadi kalau orang punya kasih sayang, kalau orang zalim malah doain, mudah-mudahan dia dapat taufik buat ibadah sama Allah, tinggalin kezaliman. Itu namanya orangnya ruhama. Ya. Wa fi hadits Aisyah, dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Adalah Nabi alaihi salatu wassalam istahabba minad du'a al-jawami. Udah jam 7. Sampai situ dulu ya. Wa fi hadi Aisyah. Nanti Nabi suka doa yang sedikit tapi makna mencakup. Itu banyak nanti kita diberikan oleh Abdullah doa-doa. Wa fi hadisi Aisyah radhiyallahu. Waktunya udah jam 7. Wallahu a'lam bissawab.